Shalom, salam sejahtera, sahabat yang dikasihi Tuhan. Pernahkah kamu bertanya begitu? Saat sakit menimpa, saat kehilangan yang menyakitkan, saat ketidakadilan terasa nyata, lalu hati berbisik, jika Tuhan itu baik dan berkuasa, mengapa hal ini terjadi? Ini bukan tanda iman yang lemah. Ini adalah pertanyaan yang sangat manusiawi. Bahkan hamba-hamba Tuhan di Alkitab pun pernah merenungkan hal serupa. Hari ini kita akan membahasnya bersama dari firman Tuhan, supaya kita mendapat pengertian dan harapan baru. Banyak orang berpikir begini, Tuhan itu baik, seharusnya tidak menghendaki kesusahan. Tuhan itu berkuasa, seharusnya bisa mencegah segala penderitaan. Lalu, mengapa penderitaan tetap ada? Kita sering berpikir, jika Tuhan baik, hidup orang percaya pasti mulus tanpa masalah. Padahal, pemahaman ini belum sepenuhnya sesuai Alkitab. Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat 10, Tuhan berfirman, "Aku telah memilih engkau dan menguji engkau di dalam dapur penderitaan." Dan dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33, Yesus berkata dengan jelas, "Di dalam dunia kamu akan menghadapi kesukaran." Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Justru Yesus sudah berpesan lebih dulu supaya kita tidak terkejut saat kesusahan datang. Mari kita pahami beberapa alasan menurut firman Tuhan. Pertama, karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 20-22 dikatakan bahwa semua ciptaan tunduk pada kesia-siaan dan seluruh ciptaan sama-sama mengeluh serta merasakan kesakitan. Dunia kita sekarang bukan lagi sempurna seperti saat pertama kali diciptakan. Dosa membawa kerusakan, penyakit, kesedihan, ketidakadilan, dan kematian. Semua ini ada sebagai akibat dosa. Bukan berarti Tuhan tidak peduli, tetapi Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Ketika kebebasan itu disalahgunakan, penderitaan pun muncul. Kedua, penderitaan Tuhan izinkan agar iman kita teruji dan bertumbuh. Dalam surat kepada orang Ibrani pasal 12 ayat 6 dan 11 tertulis bahwa Tuhan mendidik anak-anak yang dikasihinya. Didikan pada mulanya terasa menyakitkan, tetapi kemudian menghasilkan buah kebenaran dan kedamaian bagi mereka yang telah dilatihnya. Dan dalam surat pertama Rasul Petrus pasal 1 ayat 6-7 tertulis, supaya kemurnian imanmu itu ternyata berharga lebih dari emas yang fana, sekalipun harus diuji dengan api, seperti emas yang dibakar supaya bersih dari kotoran. Penderitaan Tuhan izinkan supaya iman kita makin murni, makin dalam, dan kita makin serupa dengan Kristus. Ketiga, rencana Tuhan seringkali lebih luas daripada pandangan kita. Dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9, Tuhan berfirman, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan.
sebagaimana langit lebih tinggi daripada bumi, demikianlah jalanku juga lebih tinggi dari jalanmu, dan rancanganku lebih tinggi daripada rancanganmu. Ambil contoh Yusuf, dijual oleh saudara-saudaranya, dipenjara tanpa kesalahan, namun pada akhirnya apa yang tampak buruk itu Tuhan ubah menjadi kebaikan untuk menyelamatkan banyak nyawa dari kelaparan. Apa yang kamu alami hari ini, mungkin sekarang kamu belum mengerti tujuannya, tetapi percayalah, Tuhan sedang bekerja. Keempat, kadang penderitaan datang karena pilihan atau kejahatan orang lain. Tuhan tidak memaksakan kehendak-Nya kepada manusia. Ia menghormati kebebasan yang kita miliki. Namun demikian, Tuhan tetap berkuasa. Ia sanggup menebus kejahatan itu dan mengubahnya menjadi kebaikan bagi siapa saja yang mengasihi Dia. Maka, apa yang harus kita pegang supaya tetap percaya meskipun penderitaan ada? Yang pertama, pegang janji Tuhan dalam surat kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rancangannya. Perhatikan baik-baik. Bukan segala sesuatu itu baik, tetapi Tuhan membuat segala sesuatu menjadi baik bagi mereka yang mengasihi-Nya. Kedua, ingatlah penghiburan dari Yesus sendiri. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 33 Ia berkata, "Tetapi beranilah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Ketiga, Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Dalam surat kepada orang Ibrani pasal 13 ayat 5, sebab Allah sendiri telah berfirman, "Aku tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau." Tuhan tidak menjanjikan penghapusan penderitaan, tetapi Ia menjanjikan kehadirannya selalu menyertaimu di dalam penderitaan itu. Kamu tidak berjalan sendirian. Yesus pun pernah menderita. Ia mengerti rasa sakit hatimu, kesedihanmu, dan kebingunganmu. Ia menyertaimu dan akan memberi kekuatan setiap harinya. Maka, apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini? Pertama, jangan menyimpulkan bahwa Tuhan tidak baik hanya karena keadaan terasa berat. Tuhan tetap baik meskipun keadaan di sekitarmu belum baik. Kedua, datanglah kepadanya dengan jujur. Luahkan segala keluh kesahmu dalam doa. Tuhan sanggup menampung seluruh perasaanmu. Jangan takut untuk berkata jujur kepadanya. Ketiga, peganglah firman-Nya. Bukan sekadar perasaanmu. Perasaan bisa berubah dan bergejolak, tetapi firman Tuhan tetap kekal, teguh, dan pasti sampai selama-lamanya. Keempat, percayalah kepada hasil akhirnya. Tuhan sedang menyusun rencana yang indah untuk hidupmu. Sabarlah sebentar menanti pertolongannya. Penghiburan dan pemulihan pasti datang pada waktu yang Tuhan tentukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau mengerti setiap kesukaran yang kami rasakan. Maafkan kami jika kami mulai meragukan kebaikan-Mu saat masalah datang bertubi-tubi. Hari ini kami belajar untuk tetap percaya bahwa Engkau tetap baik
tetap berkuasa dan sedang bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kami. Berikan kami kekuatan, kesabaran, dan pengertian dari firman-Mu. Teguhkanlah hati kami, jangan biarkan kesusahan, kesedihan, atau rasa sakit memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami percaya, di balik awan yang paling gelap sekalipun, terang-Mu tetap bersinar. Kami menantikan pertolongan dan pemulihan dari tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Semoga penjelasan ini membangun iman dan menghibur hatimu. Tetaplah berserah dan percaya kepada Tuhan. Jika video ini memberkati, silakan bagikan kepada kerabatmu. Jangan lupa tinggalkan pesan atau doa di kolom komentar. Dan subscribe saluran ini untuk renungan-renungan berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.